Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, pada pertemuan kali ini ya, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan aktivitas kita kembali ya, terutama dalam talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Materinya apa? Materinya adalah mu'jizatur rasul, mu'jizat Rasulullah. Yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas mu'jizat Rasulullah yang ke-7 dan ke-8. Kali ini kita akan melanjutkan, yaitu mu'jizat Rasulullah yang ke-9 dan ke-10. Mu'jizatu syifaihi li'aini Ali bin Abi Talib. Mu'jizat Rasulullah menyembuhkan mata Ali bin Abi Talib. Ya, bagaimana kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Usibat ainu Aliyin ibni Abi Talib yawma Khaybarin wa sa'ala anhu an-nabiyyu faqala an-nasu yashtaki aynahu ya Rasulullah, faja'ahu Rasulullah fabasaqa fi aynayhi wa da'alahu fabari'a ka'allam yakun bihi waja'un. Ali bin Abi Thalib pernah merasakan sakit di kedua matanya pada saat perang Khaybar. Maka Rasulullah menanyainya apa yang terjadi kepada kedua matanya. Jadi ketika itu, saat perang Khaybar, kaum muslimin mengepung Khaybar selama beberapa hari. Kemudian Rasulullah ingin menunjuk ya, pemimpin untuk mendobrak benteng-benteng Khaybar. Maka Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib. Ya, akan tetapi ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang merasa sakit pada kedua matanya. Ya, Rasulullah menanyainya. Ya, kemudian benarlah ya apa yang dikatakan para sahabat yang lain. Wahai Rasulullah, bahwasanya Ali sedang merasa kesakitan pada kedua matanya. Lalu Rasulullah mendatangi Ali langsung. Ya, langsung menemui Ali dan meludahi pada kedua matanya, lalu mendoakannya, maka sembuhlah kedua matanya, seolah-olah tidak pernah ada rasa sakit. Nah, ini keberkahan ya, mukjizat yang Allah berikan khusus kepada Rasulullah melalui ludah bisa menyembuhkan kedua mata Ali. Ya, ini tidak bisa ditiru ya, tidak bisa dipelajari. Orang lain kalau meludah menjijikan ya. Tapi kalau Rasulullah, ludahnya membawa keberkahan. Ya, taib, inilah kisah mukjizat Rasulullah yang ke-9. Kemudian yang ke-10, yaitu mu'jizatu akhbari syati lin nabiyyi annaha masmumatun. Seekor kambing yang memberi kabar terhadap Rasulullah bahwasanya kambing tersebut beracun. Bagaimana kambing bisa memberikan kabar? Ya, ini mukjizat Rasulullah ya, luar biasa. Mari kita simak kisahnya bagaimana. Kana Rasulullah yaqbalul hadiyah wa la yaqbalu bis shadaqah. Fa ahdat lahu imra'atun min yahudi Khaybar syatan mashwiyatan fatanawala minha. Rasulullah itu menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Ya, ini memang khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang perempuan Yahudi dari Khaybar memberikan hadiah berupa kambing panggang, maka Rasulullah mulai memakannya ya, karena Rasulullah ini suka. Kemudian apa yang terjadi setelahnya? Watana wala minha Bishr ibnul Barra thumma rafa'an nabiyyu yadahu thumma qala inna hadhihi tukhbiruni annaha masmumatun. Famata Bishr ibnul Barra fasa'alaha an-nabiyyu ma hamalaki ala ma sana'ti.
Dan Bishr bin Al-Barra ikut memakannya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berkata, "Angkatlah tangan kalian, sesungguhnya daging kambing ini memberitahuku bahwa daging tersebut mengandung racun." Ya, jadi ini kisahnya itu berlanjutan ya. Yang mukjizat nomor 9 tadi, bahwasanya ketika kaum muslimin telah menang dari peperangan Khaybar, maka penduduk Khaybar itu ya, orang-orang Yahudi di Khaybar tadi itu balas dendam karena kalah dalam peperangan Khaybar. Ya, di antara bentuk balas dendamnya, mereka mengirim seorang perempuan Yahudi dengan membawa daging kambing yang telah diracun untuk Rasulullah. Ya, jadi itulah cara balas dendam mereka, ya, agar Rasulullah mati dengan diracun. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya, Rasulullah selamat dari racun yang terdapat dalam daging kambing tersebut. Ya, tadi sudah dikatakan Rasulullah suruh para sahabatnya untuk jangan meneruskan untuk makan daging kambing tersebut. Ya, akan tetapi di antara mereka, ya, seorang sahabat yang bernama Bishr bin Al-Barra sudah terlanjur menelannya. Ya, dagingnya sudah tertelan, akhirnya racunnya bereaksi. Maka wafatlah Bishr bin Al-Barra, ya, karena sudah terlanjur memakan daging tersebut. Setelah itu Rasulullah menanyai perempuan Yahudi tadi, "Apa alasanmu berbuat demikian?" Qalat, "In kunta nabiyyan lam yadurraka alladhi sana'tu, wa in kunta malikan arahtun nasa minka. Wa hakadha najan nabiyyu minal maut bi akhbari syati lahu bi annaha masmumatun." Ya, jadi perempuan tadi itu seolah-olah ingin mengatakan bahwasanya jika engkau seorang nabi, ya, maka racun tidak akan membahayakan dirimu, ya. Jadi sekaligus ya, perempuan ini ingin tahu, ya, kalau Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang nabi dan rasul, maka dikasih racun tidak mati, ya, karena Allah akan menolongnya. Ya, ini maksud dari kalimat ini. Ya, kemudian, "Jika engkau seorang raja, maka aku telah membuat tenang orang-orang yang ada di Khaybar." Ya, artinya kalau Nabi Muhammad bukan nabi atau rasul, ya, dimisalkan di sini seorang raja gitu ya, maka kalau diracun akan mati, ya, racunnya akan mempan, akan bereaksi terhadap seseorang. Nah, inilah kisah di mana Rasulullah selamat dari daging kambing yang telah diracun untuk beliau. Ya, Allah menolong nabi atau rasulnya dari gangguan umatnya. Ya, baik. Setelah kita mempelajari 10 mukjizat yang lalu, ya, maka di antara hikmahnya dari mukjizat-mukjizat itu apa? Ya, di sini Ustadz akan menyebutkan sedikit saja hikmah dari kejadian mukjizat-mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hikmah dari kejadian mukjizat Rasul-Rasul yang sebelum Nabi Muhammad. Ya, mereka juga punya mukjizat. Di antaranya adalah, ya, hikmah dari mukjizat sebagai bukti kebenaran dakwah para Nabi dan Rasul. Ya, waktu itu apa? Ketika mukjizat yang keberapa? Yang mana Rasulullah menampakkan terbelahnya bulan. Ya, ketika orang-orang musyrikin Quraisy meminta Rasulullah untuk mendatangkan, ya, bukti kebenaran dakwah beliau. Ya, maka Rasulullah mendatangkan, yaitu terjadinya terbelahnya bulan menjadi 2. Nah, ini adalah sebagai bukti kebenaran dakwah Nabi dan Rasul, ya. Kemudian di antara hikmah lainnya yaitu menguatkan iman para nabi, ya. Ketika para nabi dan rasul menyaksikan mukjizat, keimanan mereka semakin kokoh dan semakin kokoh pula mereka berdakwah, ya. Jadi nabi dan rasul akan semakin kokoh imannya. Mereka akan lebih bersemangat karena Allah telah mengasih kejadian luar biasa, yaitu mukjizat, ya, kepada mereka. Kemudian di antara hikmah yang lain, sebagai ujian bagi manusia, ya, apakah mereka mau menerima dan membenarkan bukti-bukti yang dibawa Rasul,
ataukah mereka malah mendustakannya setelah datangnya tanda atau mukjizat yang Allah berikan. Ya, dan masih banyak lagi ya hikmah-hikmah dari mukjizat-mukjizat Rasulullah ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ustaz sampaikan ya, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jangan lupa untuk tetap di murojaah ya. Pelajaran yang mukjizat Rasulullah ya, dibaca lagi dari yang mukjizat nomor pertama sampai yang terakhir ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.